Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-78. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan jejak-jejak sejarah umat Islam, peradaban umat Islam semenjak ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian melewati fase-fase kekhalifahan. Yang pertama kita sudah membahas adalah Khulafaur Rasyidin. Selama kurang lebih 30 tahun meletakkan pondasi pemerintahan keumatan di dalam perjalanan umat Islam. Yang kedua digantikan kemudian oleh sistem dinasti di zamannya dinasti Umayyah. Bisa berkuasa selama 90 tahun dan mengembangkan wilayah kekuasaan kekhalifahan dinasti Umayyah itu meliputi sampai 3 benua. Di Jazirah Arabia, sebagian Asia, sebagian Afrika, di bagian utara, bahkan kemudian masuk ke sebagian Eropa. Nah, 90 tahun kekuasaan Bani Umayyah ini kemudian digantikan oleh kekuasaan Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Kita sudah membahas sampai dinasti Abbasiyah itu, di mana dinasti Abbasiyah ini meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah yang memiliki karakter kepemimpinan pemerintahan yang berbeda dengan yang kemudian diterapkan oleh Bani Abbasiyah. Di mana di dalam perbedaan itu, di dalam kualitas dan sistem pemerintahan yang mereka jalankan, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari jejak-jejak sejarahnya, khususnya terkait dengan perkembangan politik dan kekuasaan terkait dengan model yang mereka terapkan, yang ternyata berbeda antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Perbedaan yang sangat mendasar yang kita bisa simpulkan dari gaya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu adalah Bani Umayyah itu lebih menitik beratkan pada perkembangan atau pengembangan wilayah kekuasaannya. Sehingga dari kekuasaan zaman Khulafaur Rasyidin yang hanya menguasai sekitar Jazirah Arabia itu dikembangkan oleh dinasti Umayyah ini sampai seluas itu. Lintas benua di Asia, Jazirah Arabia, Afrika, dan sebagian Eropa itu. Maka itulah yang menjadi orientasi dari kekuasaan dinasti Umayyah yang bertumpu pada kekuatan militernya yang sangat tangguh. Tetapi mereka hanya bertahan sekitar 90 tahun dikarenakan dengan pendekatan militeristik itu memunculkan banyak masalah, pemberontakan, perang saudara dikarenakan pendekatan yang terlalu keras yang juga diterapkan ke dalam negeri bukan hanya ke luar negeri. Tidak memberikan ruang perbedaan, semuanya ditekan, diredam secara militeristik. Dan akhirnya itu meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah dikarenakan balas dendam politik yang bermunculan selama kekuasaan yang dijalankan secara militeristik itu. Maka muncullah Bani atau dinasti Abbasiyah yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah itu dan menjalankan gaya pemerintahan yang sangat berbeda. Kalau dinasti Umayyah menjalankan secara militeristik, maka dinasti Abbasiyah ini membatasi diri di dalam penggunaan kekuatan militernya. Mereka tidak lagi melakukan perluasan wilayah yang memang sudah sangat luas yang diwariskan oleh dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah itu. Ya, diwarisi setelah diruntuhkan kekuasaannya dan kemudian dihabisi keturunan-keturunannya kecuali sebagian saja yang melarikan diri ke arah Eropa, ke arah Spanyol atau kawasan Andalusia itu.
Nah, dinasti Abbasiyah ini meredam kekuatan militernya dan mengubah orientasi pemerintahannya lebih kepada mensejahterakan, lebih kepada membangun kekuatan ekonomi, lebih kepada membangun peradaban umatnya atau masyarakatnya. Nah, disinilah kita melihat gaya yang berbeda terkait dengan pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu. Dinasti Abbasiyah lebih terbuka, lebih bisa menerima perbedaan-perbedaan, baik dalam perbedaan suku, ras, bangsa, bahkan sampai kepada perbedaan agama. Di dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah itu keadaan umat sangat heterogen. Dan memang disengaja diberikan ruang untuk perbedaan bagi masyarakatnya atau bagi umatnya. Secara umum ada 3 strategi yang dijalankan oleh para khalifah di Bani Abbasiyah ini. Yang pertama, tidak lagi melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Yang kedua, melakukan pengamanan secara ketat di perbatasan-perbatasan wilayah yang sudah dikuasainya setelah dilakukan konsolidasi di zaman khalifah pertama. Dan yang ketiga, kemudian melakukan pembangunan secara ekonomi, pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan peradaban. Itu yang menjadi strategi utama dari para khalifah di zaman dinasti Abbasiyah itu. Maka kita bisa melihat fase-fase berdirinya dinasti Abbasiyah itu. Pada khalifah yang pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah, dia berperan untuk merebut, menjatuhkan kekuasaan dinasti Umayyah dan kemudian melakukan konsolidasi. Dia bisa menguasai atau berkuasa selama 4 tahun, antara tahun 750 sampai tahun 754. Selama 4 tahun itu dia melakukan konsolidasi kekuasaan, termasuk wilayah-wilayah yang direbut dari dinasti Umayyah itu. Sebagiannya tidak bisa direbut atau dikuasai oleh dinasti Abbasiyah dikarenakan masih dikuasai oleh dinasti Umayyah, yaitu yang ada di Andalusia. Tapi selebihnya relatif bisa dikonsolidasikan kembali dan dikuasai sepenuhnya secara militeristik, secara politik oleh khalifah yang pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah. Nah, khalifah yang kedua adalah saudara dari Abul Abbas As-Saffah itu, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dia meneruskan apa yang diwariskan oleh saudaranya itu dengan menata sistem pemerintahan. Jadi kita melihat di fase yang pertama, khalifah yang pertama terjadi konsolidasi wilayah dan secara politik. Maka di fase yang kedua, Khalifah Al-Mansur melakukan konsolidasi secara administratif. Dia bisa berkuasa selama sekitar 22 tahun dan dianggap sebagai peletak sistem administrasi dan pemerintahan dan politik serta pembangunan-pembangunan yang menjadi pondasi bagi berkembangnya dinasti Abbasiyah selanjutnya. Nah, 2 orang inilah yang kemudian disebut-sebut atau dicatat sejarah sebagai pendiri dari dinasti Abbasiyah itu. Khalifah pertama meletakkan dasar politik kekuasaannya dan khalifah yang kedua menata administrasi dan meletakkan pondasi kesejahteraan, pembangunan ekonomi dan peradaban untuk fase yang selanjutnya. Kita sudah membahas sampai di situ, di mana Khalifah Al-Mansur menandai perubahan orientasi dari sistem pemerintahan itu dengan memindahkan ibu kotanya dari Damaskus sebagai ibu kota dari dinasti Umayyah pindah ke Baghdad yang menjadi tanda atau penanda dari berpindahnya kekuasaan dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah itu. Sebelumnya pada khalifah yang pertama ibu kotanya berada di Kufah di Irak. Tetapi di khalifah yang kedua Al-Mansur ini melakukan pendekatan yang lebih strategis dengan mengubah atau memindahkan ibu kotanya ke tempat yang lebih strategis dan dengan berbagai pertimbangan yang kelak kemudian menjadikan kota Baghdad itu sebagai kota metropolitan yang kosmopolitan karena menjadi persilangan dari perdagangan dunia.
Dari kawasan barat di Eropa, dari Afrika menuju ke timur, di mana di timur ada India, ada Cina, ada Rusia, dan berbagai negara yang ada di kawasan atau di sekitar kawasan itu, persilangannya ada di Baghdad itu. Kota Baghdad itu oleh Al-Mansur dibangun di kawasan Persia yang dulunya menjadi jantung dari kekuasaan Imperium Persia. Kita tahu bahwa Persia itu dulunya adalah superpower, negara yang sangat besar. Di timur itu dikuasai oleh Persia dan di barat itu ada kekuasaan superpower yang lainnya yaitu Romawi. Dengan memindahkan ibu kota ke Baghdad di kawasan Persia, jantung dari wilayah Persia itu, maka ini sekaligus menandakan, menjadi penanda bahwa dinasti Abbasiyah ini memiliki kekuatan yang besar menggantikan kekuasaan Persia pada waktu sebelumnya. Ibu kota baru itu dibangun di tepi barat Sungai Tigris yang indah. Meniru arsitektur Persia, karena ini memang berada di kawasan Persia. Bahkan arsiteknya juga adalah dua orang dari Persia, yaitu Naubah dan Masalah. Mereka lah yang ditugasi oleh Sultan Al-Mansur untuk membangun ibu kota baru itu. Sebuah ibu kota yang sangat indah dibangun meniru gaya arsitektur Persia, di mana kotanya, tata kotanya itu bulat bentuknya. Sehingga dikenal Baghdad itu sebagai kota bulat. Berbentuk lingkaran dibagi 4 dan kemudian di tengahnya ada masjid raya. Di mana di sekelilingnya dibangun benteng-benteng untuk melindungi kota atau ibu kota yang baru itu. Sebagai ibu kota yang baru dan kemudian berada di lokasi yang strategis menjadi persilangan dari perdagangan internasional dunia pada waktu itu, maka kota Baghdad ini cepat bertumbuh menjadi kota yang metropolitan, menjadi kota yang kosmopolitan. Dan menjadi magnet yang sangat besar untuk menarik warga penduduk dari berbagai bangsa yang ada di sekitarnya. Berdatanganlah orang Arab, orang Persia yang ada di sekitarnya, dari Irak, dari India, dari Tiongkok, bahkan dari Eropa, itu berdatangan ke kota itu sehingga dia tumbuh menjadi kota yang besar. Bahkan kelak di khalifah-khalifah yang berikutnya, kota Baghdad menjadi kota yang paling kaya di dunia dikarenakan memang mengalami kesejahteraan perekonomian yang luar biasa. Bahkan kemudian menjadi kiblat peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada waktu itu. Strategi para khalifah dinasti Abbasiyah yang memberikan ruang perbedaan yang sangat luas kepada umatnya itu sangat menarik buat umat pada waktu itu. Sehingga kota ini menjadi magnet yang luar biasa. Di mana di dalamnya rakyatnya, warganya itu sangat heterogen. Bukan hanya dari segi suku, bangsa, ras, dan sebagainya, tetapi agamanya juga diberi keleluasaan oleh para khalifahnya. Di zaman Al-Mansur itu pun sudah didapati mereka yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Yahudi, Zoroaster, Hindu, Buddha, Majusi, dan sebagainya, itu diberikan kebebasan kepada mereka. Agama Islam itu dipeluk oleh para penguasanya, oleh para pengendali pemerintahan. Iya. Dan disebarkan dengan cara keilmuan, dengan cara dakwah yang damai di zaman itu. Sehingga banyak orang tertarik untuk masuk Islam dikarenakan Islam disampaikan dengan cara keilmuan, dengan dakwah yang damai itu. Keterbukaan sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah ini salah satunya sangat terlihat dari penunjukan Perdana Menterinya. Bukan keturunan dari Arab, melainkan keturunan Persia, yaitu Khalid bin Barmak. Dengan pertimbangan bangsa Persia pada waktu itu adalah bangsa yang sudah maju karena selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu memiliki sejarah sebagai negara adikuasa, negara yang sangat maju peradabannya. Dengan dijadikannya sebagai Perdana Menteri itu, Khalid bin Barmak ini memiliki keleluasaan untuk menerapkan pengetahuan dan keahliannya. Dia ahli di bidang administrasi pemerintahan dan bidang keuangan.
Maka dia menata sistem pemerintahannya itu. Ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif pada waktu itu. Dibentuk sistem peradilan untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang bermunculan selama masa pemerintahannya. Juga di bidang keamanan, ada lembaga kepolisian, lembaga informasi dan intelijen, itu dibentuknya. Kemudian dibentuk lembaga keuangan yang dikenal sebagai Baitul Mal itu, di mana ini mengendalikan seluruh sistem keuangan perekonomian yang dibangunnya sejak zaman Sultan Al-Mansur itu, dan kemudian nantinya akan mewariskan kepada generasi berikutnya. Baitul Malnya itu kaya raya karena bisa mengumpulkan dana yang sangat besar selama pemerintahan Al-Mansur yang mencapai hampir 22 tahun itu. Dan di zaman dia juga bidang pendidikan, bidang riset, sains, teknologi, astronomi, matematika, filsafat, sastra, dan lain sebagainya itu berkembang sangat pesat. Karena memang sejak di zaman Khalifah Al-Mansur ini, dia sudah memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi kepada seluruh warganya. Termasuk di dalam pengembangan agama, dakwah itu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang damai, melakukan kajian-kajian secara keilmuan, bahkan perbedaan-perbedaan serta aliran-aliran itu diberikan ruang untuk terjadinya perbedaan itu. Sehingga sebagaimana telah kita bahas di episode yang lalu, di zamannya Khalifah Al-Mansur ini mulailah muncul mazhab yang pertama, yaitu mazhab Abu Hanifah. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perbedaan di dalam menjalankan, memahami agama itu diberikan ruang. Jangankan di antara umat Islam sendiri, bahkan terhadap umat yang lain, agama yang lain. Di sana ada Kristen, ada Yahudi, ada Zoroaster, Hindu, Buddha, Majusi, dan sebagainya. Mereka diberikan ruang untuk berekspresi. Dan tradisi keilmuan yang sangat baik yang kemudian diwariskan kepada putranya sebagai khalifah yang ketiga, yaitu Muhammad bin Mansur Al-Mahdi, atau lebih dikenal sebagai Khalifah Al-Mahdi. Al-Mahdi inilah yang melanjutkan apa yang diletakkan pondasinya oleh khalifah yang kedua, yaitu bapaknya atau Al-Mansur itu. Al-Mahdi bisa berkuasa selama kurang lebih selama 10 tahun, antara tahun 775 sampai 785. Dan di dalam masa kekuasaannya ini, dia juga memberikan sumbangan pengembangan peradaban yang sangat signifikan. Kalau di khalifah yang pertama itu meletakkan pondasi kekuasaan dan politik, di khalifah yang kedua meletakkan administrasi dan pembangunan peradaban, yang ketiga ini Khalifah Al-Mahdi melanjutkan pembangunan secara ekonomi dan kesejahteraan. Di zaman Khalifah Al-Mahdi inilah dicatat dalam sejarah mereka memiliki mata uang sendiri, dinar emas Al-Mahdi. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomiannya sudah mandiri, tidak lagi bergantung kepada mata uang yang misalnya dikembangkan oleh negara-negara di sekitarnya termasuk oleh Romawi. Nah, di zaman dia juga ini dikembangkan sistem pertanian, sistem irigasi, dan kemudian memunculkan pertanian yang sangat baik di zamannya. Itu menjadi tulang punggung, ya, salah satu tulang punggung dari kesejahteraan rakyatnya. Kemudian mengembangkan lagi pertambangan, tambang emas, tambang tembaga, perak, dan besi. Itu dikembangkan di zamannya Khalifah Al-Mahdi dan kemudian menjadikan kota Basra itu sebagai pelabuhan internasional yang menjadi persilangan dari perdagangan antar negara. Dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari kawasan Eropa di barat, dari kawasan Mesir atau Afrika Utara menuju ke timur, ke kawasan India, Rusia, Cina, atau sebaliknya, yang dikenal sebagai jalur sutra itu bersilangan di kawasan yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Dan kota Basra, kota pelabuhan itu dijadikan tempat persilangan jalur perdagangan yang melintasi laut. Jadi di zaman
Al-Mahdi inilah berkembang perekonomian dari dinasti Abbasiyah dengan sangat signifikan. Lebih jauh kemudian Sultan Al-Mahdi ini melakukan impor besar-besaran kertas, di mana itu sangat mendukung perkembangan peradaban di zaman itu. Dengan menggunakan kertas itu, maka sistem administrasi pemerintahan itu menjadi lebih baik. Dan kemudian sistem pendidikan itu juga terdukung oleh adanya kertas, di mana pada waktu itu orang-orang Arab dan kemudian Persia itu lebih suka menggunakan papirus yang berasal dari Mesir. Sedangkan Romawi atau kawasan-kawasan Eropa itu lebih suka menggunakan kulit binatang. Tetapi di zaman Al-Mahdi ini, dia melihat bahwa kertas itu akan menjadi masa depan peradaban. Karena itu dia melakukan impor besar-besaran kertas dari India, dari Cina. Dan nantinya di generasi berikutnya itu bahkan mendirikan pabrik kertas sendiri untuk mendukung perkembangan peradaban yang sedang dibangun oleh khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Dan yang menarik di zaman Sultan Al-Mahdi ini terjadilah perkembangan pemikiran dakwah keislaman. Kalau di khalifah yang sebelumnya, Khalifah Al-Mansur, itu lahir madhab yang pertama di bidang fikih, yaitu madhab Hanafiyah. Maka di zamannya putra Al-Mansur, yaitu Al-Mahdi ini, lahirlah 3 madhab berikutnya. Madhab Malikiyah yang berbasis di Madinah, kemudian madhab Syafi'iyah yang berbasis tadinya di Baghdad, kemudian berpindah ke Kairo, yaitu yang dipimpin oleh Imam Syafi'i, dan kemudian madhab yang keempat, madhab Hambali. Jadi ini menunjukkan bahwa ruang perbedaan di zaman dinasti Abbasiyah, dalam konteks ini mulai dari Al-Mansur sampai ke Al-Mahdi, itu diberikan kebebasan berekspresi yang lebih besar. Perbedaan pemikiran itu dianggap sebagai sebuah kewajaran selama tidak melakukan penyimpangan. Maka di zaman Al-Mahdi itu meskipun diberi kebebasan berekspresi di dalam mengembangkan pemikiran, tetap ada koridor yang dilarang secara tegas bahkan secara hukum, yaitu ketika terjadi penyimpangan yang dikenal dengan praktek zindik. Ya, zindik itu adalah mencoba menafsiri terlalu jauh apa yang diajarkan oleh agama dan kemudian menyimpang dari akidah yang lurus atau akidah yang disepakati oleh para ulama pada waktu itu. Itu tetap dilarang secara hukum, bahkan orang-orang yang melakukan zindik, penyimpangan itu akan dikenai hukuman yang berat di zamannya Al-Mahdi. Tetapi selebihnya atau ketika masih berada di dalam koridor perbedaan, di dalam arus utama mainstream dari ajaran Islam, maka itu diberi ruang sebebas-bebasnya. Sehingga di zaman Al-Mahdi ini terjadilah perbedaan misalnya antara Sunni dengan Syiah. Itu diberikan ruang untuk berbeda. Sunni selama masih berada di jalur yang sesuai dengan apa yang diajarkan, diwariskan oleh Rasulullah, ya maka dibolehkan. Sebagaimana Syiah ketika dia masih berada di jalur yang diajarkan Rasulullah, maka dibolehkan, kecuali yang sudah menyimpang jauh dari apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Termasuk di zaman ini berkembanglah sufisme, tasawuf. Kita mengenal ada salah seorang tokoh sufi yang sangat mendalam pemahaman ketasawufannya, yaitu sufi wanita bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau Anda baca dalam sejarah, maka banyak ajarannya yang sangat menarik dan sangat mendalam. Di antaranya ketika dia dicatat oleh sejarah membawa 1 ember berisi air dan 1 obor. Ketika ditanya oleh orang-orang yang dilewatinya, kenapa Rabi'ah Al-Adawiyah itu membawa seember air dan 1 batang obor, maka dia mengatakan, air di dalam ember ini saya gunakan untuk menyiram neraka. Sedangkan obor yang ada di tangan saya satunya ini saya akan gunakan untuk membakar surga. Kenapa begitu? Kata mereka bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengatakan,
Karena ternyata banyak umat ini yang lebih takut kepada neraka daripada Allah dan lebih mencintai surga daripada Allah. Maka aku akan menyiramnya dan aku akan membakarnya dikarenakan itu sudah menyalahi ketauhidan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini, sampai khalifah yang ketiga dari dinasti Abbasiyah, di mana fase-fase yang dilakukan oleh para khalifahnya mengarahkan umat Islam pada waktu itu menuju kepada zaman keemasannya. Dikarenakan memang orientasi dari kekuasaan pada waktu itu bukan untuk kekuasaan wilayah, ya, menguasai wilayah, memperluas wilayah, tetapi lebih kepada meningkatkan kualitas umatnya dalam peradaban dunia pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang banyak pada kajian kita kali ini dan mudah-mudahan umat Islam mendapatkan pelajaran dari catatan sejarah itu untuk kemanfaatan mengembangkan peradaban kita sampai ke masa depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.